Menjelang akhir kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo tempatkan anak, menantu, hingga sekretaris pribadi sang istri dalam posisi yang strategis. Tak heran jika muncul dugaan Jokowi tengah membangun gurita kepemimpinan. Gambaran politik dinasti yang menggurita dianggap menjadi jalan pintas langgengkan kekuasaan. Berangkat dari seorang tukang kayu, kisah Jokowi sukses representasikan perjuangan akar rumput merangkak hingga menjadi pucuk. Faktanya, seorang Jokowi bak menjadi kuda hitam hingga 2 kali kemenangan. Namun yang memancing pertanyaan, tanpa kendaraan pribadi yang dimiliki, usai purna tugas dari istana, singgasana mana yang akan jadi tempat bermuara? Rupa-rupanya, deretan pintal kuasa diduga tengah Jokowi tenun. Orang-orang terdekat di sekitarnya satu persatu terjun ke kancah politik. 2 anak laki-laki Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, mulanya bermimpi jalani usaha dan tak ikuti langkah yang dipilih sang ayah. Kenapa masuk dunia kuliner? Apa ya? Kalau saya tuh melihat peluang aja, melihat peluang adanya pasar yang sangat besar di Indonesia akan makanan. Dengan sang pisang sebenarnya juga resep rumahan. Saya juga punya aplikasi namanya Madang yang ingin mengangkat resep rumah. Nah, intinya dari situ aja. Namun, perlahan jalan ninja yang kerap disinggung kedua anak Jokowi berubah arah. Keduanya secara tiba-tiba menjelma menjadi sosok yang siap bertarung di kancah politik dan siap maju di pilkada mendatang. Ini loh, saya itu terbiasa ya. Terbiasa kalau yang namanya anak sudah berkeluarga, saya punya anak, sudah berkeluarga itu tanggung jawabnya ada sudah di mereka. Kalau saya ditanya, saya pasti memberikan saran. Tapi kalau saya ditanya, saya tidak memberikan saran. Tanyakan langsung ke Kaesang. Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan. Mulai dari si anak sulung Gibran Rakabuming Raka yang sukses melaju menuju istana, tak peduli batasan usia yang sempat menjadi kendala. Gibran maju dampingi Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024 dan menang telak 1 putaran dengan persentase 58% secara nasional. Tak hanya itu, otoritas kepemimpinan Gibran juga akan lebih besar setelah ibu kota negara pindah, didukung oleh RUU DKJ yang mandatkan kawasan aglomerasi dipimpin oleh wakil presiden. Mandat ini menjadi tugas baru yang dijalankan wakil presiden untuk memimpin Jakarta Raya dengan potensi perekonomian nasional hingga 17%. Tak ketinggalan, si anak bungsu Kaesang Pangarep yang secara instan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Tak sampai di situ saja, geliat si anak bungsu seolah tak terbendung karena sosoknya yang dianggap potensial untuk maju dan ikut pimpin Jakarta sempat menjadi buah bibir masyarakat. Bahkan, kendala batas usia yang ada di depan mata sudah berubah dan bisa antarkan Kaesang melaju untuk pimpin Jakarta. Fotonya juga dari saya. Kemarin saya udah supply foto-foto saya. Saya udah foto, saya kasih semua. Saya bilang saya orang. Peran anak kedua Jokowi tentu tak hilang begitu saja. Melalui sang menantu, Jokowi maksimalkan potensi. Usai sukses raih kursi Medan 1, sang menantu jajal untuk kuasai kursi Sumatera Utara 1 dalam Pilkada 2024. Menelik data yang dikeluarkan Indeks Kepuasan Warga Medan pada 2022, kepuasan warga terhadap kinerja Pemkot Medan di bawah kepemimpinan Bobi capai angka 77,7%. Dengan prestasi yang diukir, Partai Golkar secara resmi berikan dukungan untuk mantu Presiden Jokowi ini. Golkar mendukung Mas Bobi itu berdasarkan juga masukan dari Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Pak Ijek, dan sudah dibahas secara mendalam oleh Partai Golkar dan sudah berproses panjang. Surat sudah diberikan sebetulnya sebelum pemilu dan sesudah pemilu juga sudah dirapatkan secara nasional. Disebut punya elektabilitas tinggi dan unggul untuk memenangkan Pilgub Sumatera Utara. Ini pula yang buat Bobi percaya diri untuk maju di Sumatera Utara.
Saya dengan Golkar, dengan beberapa partai sudah dibahas kriteria-kriteria yang memang harus dipenuhi ataupun masuk kriteria. Untuk waktunya tentunya ini akan seperti disampaikan Erlangga tadi, ini akan diputuskan melalui partai koalisi. Kepemimpinan anak dan mantu ini dianggap menjadi simbol gurita kepemimpinan Jokowi usai tinggalkan singgasana istana. Meski demikian, wajah politik dinasti yang menggurita faktanya tak melanggar konstitusi. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33/PUU strip 13/2015 yang menggugurkan larangan politik dinasti. Selain 3 nama yang menjadi pion utama Jokowi dalam kuasa bernegara, sejumlah nama lain sempat digadang hadir dan melenggang dalam kontestasi politik daerah. Sebut saja menantu Jokowi sekaligus istri Kaisang Pangarep yang sempat digadang akan maju merebut kursi Sleman 1. Atau Sekretaris Pribadi Iriana Widodo, Sandy Ferdiansyah yang telah diberi restu untuk maju menjadi Bogor 1. Gambaran politik dinasti yang menggurita dianggap menjadi jalan pintas langgengkan kekuasaan hingga menjadi alasan meraih kemenangan secara instan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.